Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang menonton video ini. Sebelum anak-anak belajar dengan menonton video ini, yuk berdoa dulu. Bapak bimbing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Di bukunya tema 1, indahnya kebersamaan. Jangan lupa alat tulisnya yang lain juga dia bawa. Selanjutnya, untuk subtema 1 yang kita pelajari yaitu keberagaman budaya bangsaku. Dibuka subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran hari ini, apa toh yang kita pelajari? Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks. Yang kedua, keragaman budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Nah, atau tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, maaf, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Apa tahu tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah membaca tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut, maksudnya ya, dengan mandiri. Yang kedua, hampir sama. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan, tadi itu mengidentifikasi. Kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diikuti, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Kok diskusi dengan siapa? Nanti bisa tanya orang tua kalian, saudara kalian, yang di sekitar kalian, ya. Selanjutnya, setelah eksplorasi kalian bisa mengamati, melihat di sekitar kalian apa saja, mencari, ya, macam-macam. Siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yang pertama, setelah membaca teks tadi, ya, membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu
identifikasi gagasan pokok. Nah, ada bacaan ini contohnya, tugas kalian baca dan cermati dari kelas ini ya, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Ini baru paragraf 1. Ini contoh, gagasan pokok ada di awal. Gagasan pokok itu tidak hanya di awal, di tengah ada, di akhir tidak ada. Tapi contoh untuk paragraf pertama ini ada di awal. Kemudian diikuti gagasan pendukung. Awal ini selalu menampilkan, nah, gagasan pokoknya apa tadi? Pawai yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sama tadi di bukumu, judulnya Pawai Budaya. Ini contoh dari gagasan pokok. Kemudian ini contoh untuk gagasan pendukung. Kalian kasih tanda di bukumu boleh. Setelah itu, tujuan pembelajaran yang kedua. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, ini tugas kalian mencari gagasan pokok di setiap paragraf tadi, kamu tulis. Dan mencari gagasan pokok, ada 2 gagasan pendukung, kamu tulis di sebelah sini. Kamu buat tabel seperti ini. Nanti gagasan pendukung lebih lebar ya, karena di situ ada 2 gagasan pendukung. Kemudian gagasan pokoknya apa, kemudian cari 2 gagasan pendukung. Paragraf ketiga juga sama, gagasannya apa, cari 2 gagasan pendukung. Itu untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dan kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Contohnya itu, tulislah nama temanmu, daerah asal, dan ciri khas daerah seperti contoh di bawah ini di buku tulis. Kepada saudara, orang tua, dan mencari internet. Ini contohnya. Nama siswa Siti, daerah Padang. Padang itu dikenal dengan makanan Padang, rumah makan Padang. Ya. Di situ ada apa? Rendang. Nah, ini sebagai ciri khas daerah Padang. Kemudian itu ada gambar rumah apa itu? Rumah gadang. Nah, itu juga sebagai ciri khas. Ciri itu orang Padang, dia mempunyai ciri khas. Ciri khasnya daerah sana itu adalah makanannya rendang dan rumahnya rumah gadang. Kalian cari untuk nama-nama teman kalian, kemudian daerah asal, kemudian ciri khas daerah tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistem. Ini tugas kalian. Tulislah apa yang pernah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan. Tulismu ditulis. Dibuat 2 tabel seperti ini. Menghargai keberagaman. Yang kedua, tidak menghargai keberagaman. Kalau menghargai keberagaman, contohnya bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Tidak masalah. Agama apapun tetap temanku. Itulah sikap menghargai keberagaman. Sebaliknya, sikap tidak menghargai keberagaman, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja. Suku bangsa yang lain bukan temanku, itu tidak boleh. Sikap tidak menghargai keberagaman. Kalian cari contoh-contoh yang lain, sikap-sikap yang menghargai keberagaman.
Cari contoh-contoh yang lain jika tidak menghargai keberagaman. Ditulis di buku tulis, tabelnya bentuknya seperti ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah ekspresi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Ini tugas kalian. Tulislah nama alat musik lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, ya, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut di buku tulismu. Ini contoh tabelnya. Ini contoh nomor 1. Suling. Alat musiknya namanya suling, daerah asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyi. Jelaskan di bagian sini. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Ini lengkap ya. Jelaskan asal alat musik ini, jawaban. Cara memainkan, dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Ini ya terjadinya bunyi alat musik tersebut. Ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling tersebut menghasilkan bunyi. Kalian cari alat musik yang lain, kemudian daerah asalnya dan cara memainkannya. Jangan bingung, boleh tanya orang sekitar kalian atau buka internet. Kalian bawa HP toh, pegang HP tadi, buka internetnya, ya, cari alat musik dan cara memainkan asalnya dari mana itu. Lanjut ya. Untuk yang keenam, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan ya. Eksplorasi dan diskusi, mengamati, mengambil benda-benda di sekitar dan tanyakan. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, itu seperti yang ada di bukumu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap berbunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan, ya, beda-beda. Jangan sama, itu biar bervariasi. Kemudian buatlah kolom seperti gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini ada nama benda, ada cara menghasilkan bunyi. Buatlah kolom ini pada buku tulismu, tulislah nama bendanya. Alat musik juga tidak apa-apa kalau di sekitar kalian ada alat musiknya, ya. Dan cara menghasilkan bunyi sebanyak berapa? 5. Ya. Itu ada 6 tadi. Tugas kalian. Selamat mengerjakan. Jangan lupa apa? Iya. Tanya orang sekitar kalian. Bagaimana? Ini pasti tahu, cari di internet, ya. Kalian klik, kalian tidak tahu tentang rumah gadang tadi, ya. Nanti bentuknya bagaimana, nanti kamu tahu gambarnya. Jelas ya? Nah, cukup sekian dari Bapak. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Bapak. Kalau bisa, itu carilah sendiri di internet. Kalian belajar mandiri di rumah saja, ya. Jangan lupa, ini masih dalam pandemi virus corona. Anak-anak
harus rajin cuci tangan ya, sebelum makan, kemudian sebelum masuk ke rumah ya, itu sering cuci tangan. Dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu memakai masker. Jelas ya, selalu seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan cermat, kemudian dengan sungguh-sungguh kerjakan tugas-tugasnya. Nanti kalau selesai kirimkan ke Agus ya. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk senyum belajar